I want to thank the entire Kingdom of Saudi Arabia. Been very helpful. Unlike NATO, Saudi Arabia fought. Dalam beberapa hari terakhir, narasi tentang kemenangan maupun kekalahan mulai bermunculan, terutama setelah Iran mengumumkan serangkaian keberhasilan militernya terhadap aset strategis milik Amerika Serikat dan sekutunya, Israel. Namun di tengah derasnya klaim tersebut, fakta di lapangan menunjukkan situasi yang jauh lebih rumit dan belum dapat disimpulkan sebagai kemenangan mutlak salah satu pihak. Iran melalui Garda Revolusi IRGC mengklaim telah berhasil menghancurkan pesawat pengintai canggih jenis E-3 Sentry milik Amerika Serikat dalam serangan rudal dan drone ke pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi. Klaim ini juga diperkuat oleh sejumlah laporan media internasional yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut действительно mengalami kerusakan parah bahkan hancur dalam serangan tersebut. Kehilangan pesawat jenis ini menjadi pukulan signifikan, mengingat E-3 Sentry merupakan sistem peringatan dini dan komando udara yang sangat vital dalam operasi militer modern. Tidak hanya itu, Iran juga mengklaim keberhasilan lain di kawasan strategis Selat Hormuz, termasuk penembakan drone canggih Amerika EMQ-9 Reaper di wilayah tersebut. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital perdagangan energi dunia, dan dalam konflik terbaru ini, Iran bahkan disebut telah mampu mengganggu hingga mengendalikan sebagian lalu lintas di kawasan tersebut, menyebabkan penurunan drastis aktivitas pelayaran global. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan besar, tidak hanya secara militer tetapi juga ekonomi global. Di sisi lain, pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memperlihatkan kontradiksi. Ia beberapa kali mengeluarkan ancaman keras terhadap Iran, termasuk kemungkinan menghancurkan infrastruktur energi Iran jika tidak ada kesepakatan damai. Namun di saat yang sama, tidak ada pengakuan resmi bahwa Amerika Serikat telah benar-benar menguasai atau mengamankan Selat Hormuz sepenuhnya. Bahkan laporan terbaru menunjukkan bahwa upaya militer untuk membuka kembali jalur tersebut masih berisiko tinggi dan belum mencapai hasil pasti. Lebih jauh lagi, konflik ini juga menimbulkan korban di pihak Amerika. Serangan Iran dilaporkan telah menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan tentara terluka, menunjukkan bahwa operasi militer yang dijalankan tidak berjalan tanpa konsekuensi besar. Fakta ini menjadi kontras dengan narasi kemenangan sepihak yang sering digaungkan di ruang publik. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa Israel dan Amerika Serikat juga melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap Iran, termasuk menghancurkan kapal perang, fasilitas militer, dan menargetkan komandan tinggi Iran. Bahkan konflik ini telah meluas ke berbagai wilayah, melibatkan kelompok-kelompok sekutu Iran seperti Hizbullah dan Houthi, serta memicu ketegangan global yang berdampak pada ekonomi dan stabilitas energi dunia. Dengan demikian, narasi bahwa Israel dan Amerika Serikat harus menerima kekalahan pahit masih merupakan klaim yang belum dapat diverifikasi secara objektif. Yang lebih terlihat adalah perang yang berlangsung sengit, saling balas serangan, dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian besar, baik secara militer maupun politik. Situasi ini justru menggambarkan realitas konflik modern. Bukan kemenangan cepat, melainkan perang panjang yang menguras sumber daya, menimbulkan korban besar, dan menciptakan ketidakpastian global yang semakin dalam. Situasi konflik yang terus memanas menunjukkan bahwa hingga saat ini, Donald Trump masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakui kegagalan strategi militernya, meskipun tekanan di lapangan semakin besar dan narasi kemenangan dari pihak Iran terus menguat. Dalam berbagai pernyataan terbarunya, Trump justru mengambil langkah sebaliknya, meningkatkan retorika ancaman sekaligus memperbesar kehadiran militer Amerika Serikat
di kawasan yang semakin tidak stabil. Alih-alih mengakui kerugian atau mundur dari eskalasi, Trump kembali menegaskan ultimatum keras kepada Iran terkait Selat Hormuz. Ia memperingatkan bahwa jika jalur vital tersebut tidak segera dibuka, maka Amerika Serikat siap menghancurkan infrastruktur energi Iran secara besar-besaran. Namun di balik ancaman tersebut, laporan yang sama juga mengungkap bahwa Washington justru sedang menambah kekuatan militernya di kawasan. Sebuah indikasi bahwa konflik ini belum mendekati akhir. Langkah ini memperlihatkan kontradiksi yang semakin jelas. Di satu sisi, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat hampir mencapai tujuannya dan bahkan membuka peluang negosiasi. Namun di sisi lain, ia terus mendorong pengerahan pasukan tambahan serta mempertimbangkan opsi serangan yang lebih luas. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintahannya tidak siap menerima kenyataan bahwa konflik tidak berjalan sesuai rencana awal. Sementara itu, Iran tetap menunjukkan sikap keras dan tidak bergeming. Bahkan, Parlemen Iran secara terbuka menuduh Amerika Serikat sedang menyiapkan serangan darat besar-besaran. Meskipun di saat yang sama, Washington berbicara tentang jalur diplomasi. Tuduhan ini semakin mempertegas bahwa kepercayaan antara kedua pihak hampir tidak ada dan kemungkinan deeskalasi dalam waktu dekat menjadi semakin kecil. Di lapangan, fakta bahwa Selat Hormuz masih berada dalam tekanan Iran menjadi salah satu simbol kegagalan strategi cepat yang diharapkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Jalur yang menjadi nadi energi dunia itu hingga kini belum sepenuhnya dapat diamankan, bahkan setelah berbagai ultimatum dan ancaman dilontarkan. Upaya membentuk koalisi internasional pun tidak berjalan mulus, dengan sejumlah negara menunjukkan respons dingin terhadap ajakan Amerika. Dalam konteks ini, sikap Trump yang terus menolak mundur justru memperpanjang konflik yang sudah menelan banyak korban dan kerugian besar. Bukannya meredakan ketegangan, keputusan untuk menambah pasukan dan memperluas operasi militer justru berisiko memperdalam krisis, baik di kawasan Timur Tengah maupun secara global. Narasi yang terbentuk kini bukan lagi sekadar tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana sebuah kekuatan besar terus bertahan pada posisinya, meskipun realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang semakin berat. Keteguhan untuk tidak mengakui kegagalan ini, pada akhirnya berpotensi membawa konflik ke fase yang lebih panjang dan jauh lebih berbahaya. Respons Iran terhadap pernyataan dan langkah terbaru Donald Trump justru menunjukkan sikap yang semakin tegas dan tidak gentar. Alih-alih melemah, Teheran justru memperlihatkan bahwa mereka melihat eskalasi ini sebagai tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Pernyataan dari pejabat tinggi Iran menegaskan bahwa negara tersebut berada dalam kondisi siap tempur penuh. Bahkan, Parlemen Iran secara terbuka menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan serangan lanjutan dari Amerika Serikat, termasuk skenario invasi darat yang disebut-sebut sedang dipersiapkan Washington. Sikap ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya bertahan, tetapi juga bersiap untuk menghadapi eskalasi yang lebih besar. Lebih jauh lagi, Iran secara konsisten menolak tekanan yang datang dalam bentuk ultimatum maupun ancaman militer. Mereka menegaskan bahwa negosiasi tidak akan pernah terjadi di bawah tekanan, dan setiap bentuk agresi akan dibalas dengan respons yang lebih kuat. Dalam konteks ini, langkah Trump yang terus mengirim tambahan kekuatan militer justru dipandang sebagai sesuatu yang memperjelas posisi konflik, bukan melemahkan Iran. Yang menarik, di tengah ancaman demi ancaman yang dilontarkan, Iran justru menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka tidak terburu-buru untuk mengakhiri konflik. Bahkan dalam beberapa pernyataan tidak resmi, sikap yang muncul adalah seolah-olah Iran menunggu langkah berikutnya dari Amerika. Bagi Teheran, setiap langkah baru dari Washington dianggap sebagai peluang untuk kembali menunjukkan kekuatan militernya di hadapan dunia. Situasi ini menciptakan gambaran yang semakin kontras. Di satu sisi, Trump terus meningkatkan tekanan dan memperluas operasi militer, seolah belum siap menerima bahwa konflik ini tidak berjalan sesuai ekspektasi awal. Di sisi lain, Iran tampil dengan narasi ketahanan, bahwa mereka telah terbiasa menghadapi tekanan besar
dan justru semakin kuat dalam kondisi tersebut. Bahkan dalam perkembangan terbaru, Iran tetap menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan memilih mengajukan syaratnya sendiri, termasuk mempertahankan kendali atas kawasan strategis seperti Selat Hormuz. Ini semakin mempertegas bahwa Iran tidak berada dalam posisi terdesak, melainkan dalam posisi yang merasa cukup percaya diri untuk menentukan arah konflik. Pada akhirnya, dinamika ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal psikologis dan politik. Iran menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap bertahan, tetapi juga siap menghadapi kejutan apapun yang akan datang berikutnya. Sikap ini seolah menjadi pesan terbuka bahwa tekanan yang terus ditingkatkan oleh Amerika Serikat tidak membuat mereka mundur, justru membuat mereka semakin siap untuk melawan,